yang mencuri 300 triliun ya. Dengan yang mencuri handphone. Habis, Pak. Beda. Enggak, itu gua masih ada pertanyaan yang mengganjal dalam benak gua ya. Apa? Itu ikan Tiba-tiba nanya. Kagak, itu pala ikan kakap, ada pala ikan kakap. Kan lautnya lagi di pagar, itu dapat dari mana ikannya? Kan ini pagar Tangerang doang, sama yang Tangerang. Bekasi. Oh iya benar juga. Sama ada yang di Jawa juga kayak. Oh. Itu dari Makassar. Itu dari Makassar. Nah. Pala ikan kakapnya. Ah, Masya Allah. udah gitu. Enggak ke pagar berarti ya. Enggak busuk ya? Frozen kan pengirimannya. Udah canggih, Bang. Canggih. Ya Allah. Kayaknya lewat jalur laut apa gimana ya. Gitu. Oh iya, ada tamu. Amin. Boleh disapa-sapa dikit lah. Kenalan dulu lah. Kenalan Dengan dulu lah. siapa ya? Siapa, Bang? Namanya, Bang? Oke, tes. Masuk enggak suara? Iya, masuk. Masuk enggak? Masuk. Nah, karena ini suara rakyat ya. Ini bukan Suara rakyat, rakyat itu untuk dihitung, Pak. Oh, iya. bukan untuk diperhitungkan. Oh, iya. Tapi dalam kacamata apa dulu itu? Ya. Kacamata. Masuk berarti ya? Kalau kacamata kuda gimana nih? Lebih parah lagi. Masuk berarti ya. Oke, perkenalkan, nama Bowo ya. Ini kayak nama Papres ya. Bukan. Pak Bowo. Nggak ada pra-nya. Oh, Kalau ada pra pra-nya. itu kan sebelum. Iya. Nah, Kalau ini Bowo. udah jadi Bowo ini. pasca Bowo berarti. Ya. Nama Bowo ya. Kalau selama ini ya semenjak zaman dulu ya, bahkan pemerintahan Jokowi, ya Pak Jokowi itu, saya dipanggil Pak Jokowi tetap nggak mau. Alasannya? Bukan namanya. Bahkan dipanggil ya karena bukan namanya. Dipanggil Pak Lurah juga nggak mau. Oh. Karena bukan jabatannya. Jabatannya. Dipanggil ibu aja nggak nengok. Iya. Karena laki-laki. Kan laki-laki. Iya. Begitu. Tapi kalau profesi apa nih? Profesi Atau ada kesibukan apa? ya kesibukan saya saat ini mengajar gitu ya. Oh, pengajar. Mengajar Berarti Ngajar. bisa Kan ngajar paus. pelatih. Pelatih. Oh, berarti ya tingkat guru lah ya. Ya, gitu lah. Bahas apa sih? Tadi loh sebelum bahas tadi ada yang menarik Apa tadi. tuh? Tadi kata-katanya apa? Yang rakyat, ini Suara, suara rakyat. suara. Ini ya, oke. Suara rakyat itu seharusnya untuk diperhitungkan, bukan sebatas dihitung. Nah, itu adanya di dalam TPS itu tuh. Ya kan? Hanya sebatas untuk dihitung. Harusnya suara rakyat itu untuk diperhitungkan. Apalagi ini nanti suara muda. Oh ya, harus dipantau ya. Bukan diperhitungan lagi tapi dipantau. Ya, artinya kita ya mencoba sih sebenarnya untuk apresiasi ya. Teman-teman itu terkait dengan aspirasi rakyat. Ya, sebagai mewakili. Lagi rame apa sih sebenarnya? Kalau Yang rame deket-deket sih, ini? ini loh tadi dapat yang rame ya, yang paling rame ya. Iya, yang deket kita ya, kan deket-deket Enak ini, ya. kan deket-deket ini. Nggak tahu juga nih, Bang Pak apa Bang? Kalau guru kita manggil Pak, tapi gua lu. Iya. Gini nih, kan tadi tuh di grup ada yang ngirim video, kaget gue, kayak kerja kan. Jadi ada video orang gantung diri lagi. Oh iya. Dekat sini. Iya, Di rumah pacuan kuda sini. Oh iya. Arjuna ya. Jalan apa sih namanya? Nggak tahu di pacuan kuda jalan apa namanya. Arjuna lagi. Ya itulah artinya di pacuan kuda Pamulang lah ya. Iya. Jalan apa sih namanya? Lupa gue juga tuh. Ya itu apa namanya? Isu yang beredar itu karena kejebak pinjol. Pinjol Ya lagi. Allah. Maksudnya kan sebelumnya kita juga udah pernah bahas ini. Iya, pinjol, tentang judol. Iya. Pinjol, judol. Waktu itu yang korbannya di dalam rumah ya. Iya. Bapak-bapak keluarga. Nah sekarang ada lagi. Itu lebih dekat sama kita gitu ya kan? Lebih dekat sekitar lagi. kita. Kita nggak tahu ya di Makin- luar kita itu seperti apa ya. Yang jauh dari kita. Betul. Masa Di luar anak muda Jawa. ya. Iya, masih anak muda. Masih muda itu. Udah nggak zaman lagi yang namanya putus cinta, sakit hati ya kan, dilema, dibunuh diri. Iya. Kalau Udah. sekarang lebih ini Iya, lagi ya. sekarang karena tuntutan itu pinjol.
Ngeri sih. Ya artinya pergaulan ya. Pergaulan kayak judol gitu-gitu. Emang mengerikan sih. Ya mudah-mudahan enggak dari keluarga kita yang Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Terus tapi sempat dengar kabar ini? Baru kali ini. Baru kali ini? Iya. Oh. Ya udah nggak jadi ditanya berarti. Iya. Keren tahu ya. Tapi ngeri banget sih. Nggak, ini berarti sebagai FYI aja. Iya benar. Bahwa ya kasus judol pinjol itu masih mengintai Iya. di sekitar. Masih mau mengintai di sekitar kita. Ya mudah-mudahan kita jangan sampai kayak gitu. Alhamdulillah. Ya sebut-butunya mah teriak ke teman aja. Yang penting udah teriak ya. Iya, pinjam 100 gitu. Pinjam cepet, pinjam cepet. Biar silaturahmi enggak putus. Nah, terus yang sekarang lagi hangat lagi viral lagi adalah ya ini terkait dengan apa ya? Iya, apa nih? Ayo. Ya, ini kan sudah 100 hari lebih lah terkait dengan kerjanya Presiden Kabinet Prabowo Gibran. Iya. Nah, ini udah dilantik tanggal berapa waktu itu? Tanggal 20 Oktober. 20 Oktober ya. Tanggal 20 Oktober. Jadi sekarang berarti udah 100 ya lebih dari 100 hari Iya, sih. 110-an lah ya. Kurang lebih. 2 hari ya tambahin 2 hari deh. Iya. Ya artinya kan kurang lebih 100 lebih. Gak salah. Kan penonton nggak tahu kita syutingnya kapan. Iya, iya benar. Ya artinya hampir udah 100 hari lebih program kerja Kabinet. ya. Ya artinya gimana sih Pak menurut lu? Iya. Kan Iya. Hasil survei ya. Ada sebenarnya survei ini juga banyak nih, maksudnya banyak versinya. Nih kita salah satu ngambil versi aja, ada ya. Tadi nih menurut hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 80,9% responden puas dengan hasil kerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Merasa puas ya? Merasa puas. Gombal nggak tuh? Ya kita tanyain aja kali aja Bapak kita. Nah, termasuk yang mana ya? Iya, Bang Pak aja. Pak Bo. Iya. Pak Bo ini termasuk yang puas atau enggak nih? Iya. Puas atau tidak? Oke, untuk menjawab puas atau tidak itu sendiri kan ketika sesuatu yang kita inginkan itu sesuai ya. Kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Iya. Dulu itu apa namanya? Dasarnya dulu ya. Iya. Ya kan ketika kita menginginkan kita mendapatkan sesuatu sebagaimana yang kita inginkan itu atau kita butuhkan di situ. Di situ maka akan muncul kepuasan. Oh ya. Ya kan. Misalkan gini, kita punya uang banyak ya kan, masuk ke restoran. Terus pelayannya salah-salan, tempatnya kotor, makanannya nggak enak, puas nggak? Enggak. Mahal lagi. Udah gitu mahal lagi, makin nggak puas itu. Terus pertanyaan kedua, ketika makanannya enak, ya restorannya bersih, pelayannya luar biasa ramahnya, kira-kira puas nggak? Tergantung. Iya. Puas nggak kira-kira? Kalau murah puas. Dan kantong kita cukup untuk membelinya. Ya, umumnya puas ya. Puas ya. Puas lah. Oke, tapi yang dijual belikan itu sesuatu yang haram. Saya Gimana itu? ya saya nggak datang ke situ sih harusnya dari awal. Iya, makanya kita perlu ketahui dulu ya. Jadi untuk puas atau enggak puas sih. Ya kan? Alasannya ya kondisi untuk ketidakpuasannya ya. Kalau kita lihat di 100 hari kerja ini emang masih terlalu dini ya untuk mengukur tingkat kepuasan atau tidak puasnya itu. Memang terlalu dini. Cuman di 100 hari ini banyak permasalahan-permasalahan dan kelucuan-kelucuan politik gitu loh. Ya, yang terpampang di hadapan kita di layar kaca di layar handphone kita gitu. Jadi sulit untuk mengatakan puas. Oke. Gini deh. Gimana nih? Nggak puas? Nggak puas. Sama. Gue juga nggak puas. Sebenarnya itu kalau versi penelitian lain juga ada. Itu ya tingkat kepuasannya juga rendah, ada yang bilang seperti itu. Sebenarnya relatif ya kepuasan atau tidak puas terhadap kinerja 100 hari itu kalau gue lihat sih tergantung
dia pendukung atau bukan. Dia ada kepentingan atau bukan. Betul ya, ketika kalau ada kepentingan segala macam pasti dia akan bilang bagus. Pas-pas aja. Tapi kalau dia nggak suka atau apa, dia tahu pasti dibilang buruk atau kurang puas. Sekalipun yang ditampilkan itu kebaikan itu ya. Itu tetap pasti. aja. Iya. Gitu. Oke. Kalau gue ngeliatnya gitu. Iya. Ya ini memang benar tadi kata Pak Boy ya. Ya memang terlalu dini ya menilai 100 hari. Tapi ya kan 3 bulan ya lumayan lah. Namanya juga pemerintahan kan. Ya perlu kita coba evaluasi gitu. Nah kan kayak memang tadi juga bilang bahwa banyak apa kelucuan dan apa ya? Gimik-gimik lah ya. Gimik. Ya kan kayak di awal-awal itu jumlah kementerian udah banyak gitu. Numpuk utusan juga numpuk. Iya. Kayak gitu. Artinya Kayak gitu. Dan ya terus kasus-kasus beberapa menteri yang cukup kontroversial, pernyataan-pernyataan menteri. Iya. Lawak penuh dengan lawak kan. Iya. Kelakuan utusan-utusan presiden kayak yang terakhir kemarin tuh. Yang ST ya. ST. Iya. Kayak gitu. Ya setuju sih kalau gue juga nggak puas sih. setuju nggak puas. Jadi yang kok yang begitu kan direkrut gitu loh. Iya kan? Iya. Itu salah satu sedikit ya. Kalau Bang Mon, udah masuk ke mana nih? Ikan tadi dibilang. Udah jelas tadi disampaikan. Setuju. Sekarang Bang Fahmi gimana? Nggak puas. Nggak puas juga ya kan? Karena nggak dapat nasi makan bergizi gratis. Kan buat anak sekolah Bang. Oh nggak sekolah ya. Nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak stunting. Iya. Tapi kalau di Pak Bowo sebagai guru, udah sampai belum sih apa namanya, kayak apa tadi tuh ya program bergizi dari artinya 100 hari dong. Apa pihak sekolah artinya harusnya dapet lah anak-anak muridnya gitu. Enggak ada sekolah saya. Berarti kan merata kan, bener kan? Enggak ada. Emang tapi itu targetnya emang buat seluruh ya? Iya, pun perkelurahan. Oh gitu. Ya, mudah-mudahan sampai ya Pak atas podcast ini, mudah-mudahan diperhatikan sama pemerintah tempat. Nah, ya terus kan tadi gak puas ya? Nah berarti kalau menurut Pak Bowo nih terkait dengan 100 hari kinerja, ada gak sih yang berubah ya antara pemerintahan yang sekarang nih dengan pemerintahan sebelumnya kalau dilihat ya? Iya, ada perbaikan atau ada gimana? Baik pemerintahan Pak Jokowi ataupun pemerintahan yang sekarang ya Pak Prabowo, ada perbedaan apa enggak ya gitu ya? Ada perbedaan. Yaitu jumlah menterinya sangat banyak. Kirain gur sama gemuk ya. Bayangin aja ya, dari yang sebelumnya itu kalau nggak salah 37. Sebentar. Yang sekarang ini jumlah menterinya sampai 48 kementerian. Ya, selisihnya itu selisihnya itu sekitar 15 dibandingkan rezim yang sebelumnya. Ya kan? Nah, itu jadi pertanyaan itu, apakah ini efektif? Ya kan? Apakah ini efisien? Jadi pertanyaan juga, atas dasar apa kementerian jadi segitu banyak gitu? Iya, ya kan? Apa yang melatar belakangi gitu sehingga jumlah kementerian kok jadi banyak? Itu baru kementeriannya. Iya. Kita bisa lihat berapa jumlah wakilnya. Iya, staf khusus. Ya kan? Belum lagi utusan-utusannya yang apalagi salah satu yang kemarin ngelawak gitu ya. Nah, pertanyaan semakin banyak orang yang ada di situ, itu apa yang melatar belakangnya ya kan? Apakah itu bagi-bagi kursi kah? Ya kan? Atau yang lainnya? Kan nggak mungkin ngerekrut ya kan, menggabungkan seseorang ya, orang-orang itu di dalam suatu kabinet gratis. Cuma-cuma nggak mungkin, pasti kan pertama ya ada feedback dari atas sesuatu kan tentunya. Jadi ada kaitannya sama pemilihan suara tadi berarti gitu. Dihitung. Iya kan? Gitu. Ada ya ini gue bantuin lah gitu. Tapi anuan ya gue gitu. Balik ke gue apa gitu. Anak gue jadiin ini ya. Iya, bisa jadi titipan. Jadi utusan ya. Apa manfaatnya juga buat kita gitu kan. Terus ada lagi yang berubah. Kalau menurut lu gimana? Kita balik nanya. Ada nggak yang beda ya antara rezim sebelumnya dengan rezim yang saat ini? Kalau singkat ya, kalau menurut saya sih, gue ya ada perubahan sedikit. Ya perubahan bentuk program misalnya,
Walaupun itu kan ditanya berubah aja kan. Itu bukan program-program yang sebelumnya ya? Yang belum jalan. Cuma nerusin. Oh iya. Iya. Salah berarti. Iya, artinya sebenarnya sih kalau dilihat ya karena baru 100 hari. Ya mungkin bisa dibilang belum kelihatan banget lah perubahannya gitu. Kelihatan. Menterinya banyak banget tuh, ada apa? Maksudnya hasilnya ya, outputnya. Iya, kalau dilihat perubahan kan bukan cuma dilihat dari satu sisi aja. Betul. Bukan cuma dari menteri aja gitu kan, tapi dilihat bagaimana kinerja pemerintahan yang diberikan amanah. Gitu. Ya seamanah apa sih dia untuk mengurusi urusan rakyat itu? Ya itu gitu, yang semaksimal apa? Harus dikawal oleh rakyat ya kan? Ya iya gitu. Jadi kalau bisa dibilang lebih baik itu nggak ada. Belum ada perbaikan. Belum ada. Gitu. Karena ya secara program itu belum merata secara regulasi. Apapun gitu, kayak makanan bergizi nggak semua tuh kan gitu. Iya, bantuan segala macem, terus kayak gas yang katanya 22.000 ternyata harganya 12.000 itu kan kayak miss gitu loh ke rakyat gitu. Jadi ya banyak lah ya ibaratnya segala lapisan itu cara mengurus urusan rakyat itu belum maksimal betul gitu. Ya karena ya mungkin bisa jadi saling berebut kepentingan di dalam pemerintahan itu gitu sampai bisa jadi. Iya kan sampai hilang fokus untuk ngurusin rakyat gitu, ngurusin partainya sendiri, kelompoknya sendiri gitu ya. Gitu. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu secara pandangan liar gue. Udah serius nih. Iya gitu ya, mungkin teman-teman juga di rumah bisa menilai lah bagaimana kinerja presiden dan kabinet yang baru yang ditambah itu gitu, dan bagaimana mereka mengurusi rakyat gitu semaksimal apakah gitu, yang udah diberikan amanah gitu. Nah terus kan ya kalau dilihat ya ternyata ya bisa dibilang sama nih ya pendapatnya antara Pak Bowo dengan Bang Maman. Iya, sama aja gitu. Iya, belum ada perubahan itu. Nah, pandangannya nih terkait dengan berarti ini nanti ke depannya gimana? Bakal pasti ada perubahan apa ya tetap sama aja kayak cuma ganti rezim doang. Gini ya, kita lihat kejadian yang melingkupi dalam 100 hari ini ya. 100 hari kepemimpinan daripada Pak Prabowo ini. Bagaimana banyak kasus-kasus yang mencuat, ya, di antaranya putusan daripada hakim ya terkait dengan kasus korupsi yang sangat luar biasa, 300 triliun loh, ya, hanya divonis 6,5 tahun. 6,5 tahun itu berarti kan kalau misalkan anaknya umur 6 tahun nanti SMP udah keluar tuh bapaknya gitu. Padahal kerugian negara itu bukan sedikit, 300 triliun. Bisa ya? Puluhan turunan. Iya itu. Puluhan turunan nih, turunannya banyak. Itu kejadian-kejadian di dalam 100 hari kerja ya. Itu kan yang memutuskan hakim, betul itu yang memutuskan hakim itu kan. Tapi kan ada seorang penguasa itu kan, yang mana dia bisa juga mengontrol gitu jalannya peradilan yang ada di dalam negerinya gitu. Sudah adilkah? Coba kalau kita lihat bagaimana peradilan yang ada di dalam Islam itu kan luar biasanya. Keberpihakannya kepada siapa? Bukan kepada penguasa, bukan kepada pengusaha, tapi kepada syariat Islam. Ya, contoh nih yang mungkin tercatat dalam tinta sejarah ya, tinta emas sejarah. Ketika Sayyidina Ali diadili, ya kan, dengan ketika Sayyidina Ali mengadukan ya bahwasanya seorang Yahudi telah mencuri baju jirahnya, ya kan, dihadapkan kepada seorang hakim. Hakimnya Muslim dalam negara Islam, ya, yang mengadukan penguasa, pemimpin. Tapi lihat di hadapan pengadilan dalam Islam semuanya sama, ya kan. Ketika di situ Sayyidina Ali tidak bisa menyertakan sanksi, maka tetap tidak bisa diputuskan saksi, maka tidak bisa diputuskan bahwa dia Yahudi ini adalah pencurinya. Padahal emang bukti barangnya ada sama si Yahudi itu. Teman-temannya juga ngenalin lah, ini bajunya Ali nih gitu.
Tapi nggak ada saksi dalam proses pencurian itu sendiri gitu. Sayyidina Ali tidak bisa menghadirkan saksi itu. Maka yang dimenangkan adalah orang Yahudi itu. Padahal dia yang mencuri ya. Iya, ya kan. Luar biasanya di dalam Islam itu. Keren banget. Ya itu satu. Yang kedua yang lagi rame-ramenya nih. Yang lagi panas-panasnya. Apa? Ya kan? Pagar. Ya, iya, betul. Pagar laut. Pagar laut. Ya. Gimana Itu pagar laut dari berita yang ini ya sampai kepada kita semua, kepada halayak itu sampai 30 km. Iya, Ya. luasnya. 30 km itu bukan luasnya, ya kan? Panjangnya, ya kan? Iya. 30 km pagar laut. Sekarang bambu ya. Nah, jadi banyak yang berseliweran itu. Ini dari mana? Ada yang mengatakan ya orang-orang yang nggak tahu ya atas motif apa dia mengatakan bahwasanya ini adalah swadaya masyarakat. Iya. Ya. Swadaya masyarakat yang ada di sekitar. Ya. Hebat banget ya nelayan. 30 kilo. Oke, 30 kilo ya. Kalau misalkan 1 meter ya dengan diameter bambu itu 10 cm, 1 meter aja udah 10 bambu. Iya. Iya kan? Sudah 10 bambu. 30 berapa tadi? 30 kilometer lah. 30 kilometer. Berapa bambu aja itu? Iya. Nggak mungkin ya. Dikali harga bambu. Dikali harga bambu. Ya. Itu udah jadi getek berapa biji itu kalau dibikin getek tuh buat mancing. Ya, itu bisa mencapai angka 4 pagar kalau swadaya. 4,5 miliar loh. Iya, makanya. Iya kan? Daripada buat bikin pagar, mending bikin Perahu atau alat-alat nelayan yang lebih luar biasa ya kan? Atau enggak buat beli alat-alatnya, buat beli alat-alatnya ya supaya gitu-gitu semakin hasil tangkapannya semakin banyak gitu ya kan, daripada buat bambu. Makanya aneh ketika ada orang mengatakan bahwasanya ini adalah swadaya masyarakat. Jadi secara nalar udah nggak masuk. Nggak akan masuk gitu. Kalau pagar bambu itu adalah swadaya masyarakat. Ya kan. Nah ternyata usut disinyalir, bukan disinyalir ya, emang sudah terkuak di dalam berita itu kan, bahwasanya swastalah pelakunya, ya swastalah pelakunya dari pagar bambu itu, karena nggak mungkin gitu rakyat ya, daripada buat beli bambu ya 15.000 satu biji, pesisir ya orang-orang pesisir 4,5 miliar kalau kita hitung. Udah gitu yang lucu ini, yang bongkar TNI sama masyarakat. Iya. Tuh yang buat gak tahu jawab. Nah, yang paling agak ketemu ya. Yang paling anehnya juga sampai saat ini belum ada ya dari terutama ya negara turun di dalam kejadian ini. Iya, kaitannya dengan 100 hari kerja ini harusnya gimana? Ya, ini bukan sebatas dibongkar. Ya kan? Karena ini bukan masalah bongkar. Ya kan? Ini masalah kepemilikan. Oke. Ya kan? Karena 30 meter itu sudah dikapling-kaplingkan. Ya kan? Bahkan di situ udah terbit hak guna bangunan. Ya, hak guna bangun. Ya kan? SHM juga sudah ada. Pertanyaannya siapa yang menerbitkan? Ya kan? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang menjual? Padahal itu jelas laut itu nggak boleh seperti itu kan dimiliki oleh individu atau kelompok, karena laut itu ya milik umat, milik rakyat gitu. Seperti itu. Jadi kan siapa di pelakunya? Ya tadi ada pernyataan bahwa ini yang memagari itu swadaya masyarakat. Itu udah pasti ya, nggak masuk di logika, ya kan? Nggak masuk di logika. Ya itu pelakunya adalah asing. Berarti apa? Di situ ada yang namanya, karena sampai terbit yang namanya hak guna sertifikat SHGB. Ya, SHGB. Ya, dengan terbitnya itu berarti apa? Ada susah banget ini. Ada kesepakatan lah, ya kan, antara penguasa dan pengusaha. Ntar ini penguasanya siapa, ya kan? Pelakunya ini. Cincai ya. Iya itu. Jadi bukan sebatas udah dibongkar kok
Bukan itu, tapi siapa ini gitu yang memberikan izin gitu. Walaupun berita terakhir menterinya ya telah mencopot beberapa pejabat. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari tadi kasus pagar gitu ya, terus ya maksudnya dalam jangka waktu 100 hari kerja sebenarnya banyak hal, banyak masalah. Artinya yang belum terpublish gitu kan. Itu juga karena viral aja. Nah, itu ya kan karena viral. Coba karena viral aja. Ada pemecatan dari menterinya ya kan. Bukan sebatas itu, harusnya negara itu hadir gitu loh. Negara hadir ya dalam berbagai macam permasalahan. Jangan sampai negara hadir ketika masalah itu mencuat ke permukaan. Ya kan? Ini masa iya sih nggak kelihatan 30 kilo? Ya kan pasti kelihatan lah gitu. 30 kilo itu pasti kelihatan gitu. Tutup mata aja. Iya, jadi penguasa setempat ya kan. Itu tahu nggak gitu. Responnya seperti apa yang akan dilakukan. Baik, kalau untuk terkait dengan problem-problem yang ada selama 100 hari ya. Ya mudah-mudahan 100 hari ke depan jangan ada lagi gitu loh. Maksudnya betul-betul memikirkan rakyat gitu loh, benar-benar mengurusi urusan rakyat gitu. Dan secara pengurusannya jelas gitu, tepat gitu, tepat sasaran. Nah, kalau untuk Pak Bowo harapannya untuk pemerintahan ke depan itu seperti apa? Pak Bowo ya. Iya. Khawatir kepleset antum. Pak ya. Itu Pak Bowo kan harusnya gitu kalau salah. Tapi ini kan Pak Bowo gitu. Gimana Pak menurut lo gitu terkait dengan pemerintahan ini gini gitu kan, yang sebelumnya gini. Tapi harapannya apa sih untuk kedepannya sebagai seorang pendidik? Didik kami dong Pak, agar pintar ya. Didik kami agar pintar. Harapannya. Dan apa yang harus diperbaiki? Gitu. Kalaupun ada kesalahan atau kekurangan. Susah juga sih untuk berharap dalam sistem ini. Iya kan. Kalau guru udah ngomongin sistem ini susah gitu ya. Ketika mengharapkan sesuatu itu kebaikan kepada orang baik, tapi di dalam suatu wadah yang nggak baik, serba mentok pastinya. Coba ya lebih kan? Jelas lagi. Jadi mungkin apakah maksudnya ya kita nggak cuma harus ngekritik orangnya seperti itu ya? Enggak. Permasalahan ini sebenarnya bukan individual. Ini permasalahan yang sistematik. Sistematik ya kan? Permasalahan yang sistematik. Jangan masuk buat gua. Permasalahan yang sifatnya itu individual bukan. Ya kan. Yang gini, lingkungan yang jorok ya, yang kotor. Iya. Itu akan membuat orang yang tadinya rajin ya dengan kebersihan, yang peduli dengan kebersihan, dia kan bisa jadi jorok juga. Walaupun dia tetap menjaga, dia tetap kecipratan baunya. Seperti itu. Ya kalau kita masuk ke pasar, itu pasar yang jorok gitu, orang berani loh ngeludah sembarangan. Iya. Iya kan. Jadi ya harapannya ya kembali pada Islam. Coba kita kaji dulu bagaimana Islam itu mengatur ya, bagaimana Islam itu mengatur urusan umat. Dan menarik nih. Dari ada termasuk ada kekaguman juga ya terhadap Pak Prabowo. Beliau itu orangnya literasi loh. Betul. Beberapa minggu yang lalu itu pernah ya membuat statement terkait dengan kekagumannya terhadap otonom. Ottoman ya. Ottoman ya. Beliau sangat memuji-muji bagaimana kepemimpinan daripada para sultan. Ya, para khalifah di Turki. Oh iya. Ya kan? Bukan individunya, tapi sistemnya itu. Ya kan? Berarti apa? Secara pemerintahan ya sistemnya. Iya. Beliau sangat memahami gitu ya, sejarah, banyak literasinya. Beda dengan yang sebelumnya gitu. Mengklaim banyak yang mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab gitu kan. Nah, kalau ini dia beliau itu ya banyak literasinya, memahami bagaimana perpolitikan di dalam Islam itu sendiri ya, bagaimana khalifah mengurusi urusan umat,
Dan umat yang diurus itu bukan umat yang tunggal, plural juga gitu, ya kan? Di mana keharmonian, kedamaian tetap terjaga di situ, ya kan? Terus bagaimana kekuatan negaranya itu sangat dikagumi oleh Pak Prabowo itu. Nah itu sebenarnya dibalik daripada individu yang luar biasa dalam kepemimpinannya, di situ ada sistem, ya, sistem yang luar biasa, ya, sistem ketakwaan lah, sistem yang membuat orang itu menjadi bertakwa. Gitu. Dan diampu oleh orang-orang yang bertakwa tentunya, sehingga segala permasalahan itu bisa teratasi. Ya, contoh kayak tadi ya masalah pagar, ya masalah pagar yang sampai dimiliki oleh individu jatuhnya, ya kan, dimiliki oleh segelintir orang jatuhnya, dan mengorbankan rakyat yang lain. Dalam Islam itu udah diatur terkait dengan kepemilikan, ya bahwasanya ada kepemilikan individu, ya, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Ya. Yang seorang individu itu seorang tidak bisa mendapatkan harta orang lain dengan cara batil. Tidak dibenarkan dalam Islam. Cara curang. Dengan cara yang curang atau mengambil sesuatu yang itu bukan haknya. Itu nggak boleh. Laut itu kepemilikan umum. Siapa aja boleh memanfaatkannya. Dan tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Kalau dengan dipagar, itu sama aja dengan dikuasai oleh segelintir orang. Dan banyak yang dirugikan loh situ. Ya, nelayan sangat dirugikan di situ. Kenapa dirugikan? Ya, sangat dirugikan. Ya, bagaimana mereka dalam mencari ikan, ya, treknya jadi jauh, bensinnya jadi boros. Iya. Itu di asas manfaat, asas manfaatnya ya. Kalau dalam hukum syara'nya begitu, nggak boleh gitu. Suatu yang kepemilikan umum itu dimiliki oleh segelintir orang, nggak boleh. Seperti itu ya. Harapannya, saya nangkapnya harapannya Pak Bowo ini jangan cuma kagum, ya kan? Iya. Jangan cuma kagum, gitu. Jangan cuma kagum dengan ikutin kalau bagus gitu ya. Ya kan? Gitu. Tapi apa yang ada di belakang penguasanya itu, ya, penguasa daulah Islam, tentunya apa? Sistem Islam itu sendiri, ya. Yang kalau orang sebut itu ya khilafah. Seperti itu. Baik. Terkait tadi tuh berarti baik dan buruk secara pengurusan umat gitu ya, pengurusan masyarakat dari pemerintah atau penguasa itu tergantung bagaimana sistemnya. Betul banget ya tuh. Tergantung bagaimana sistemnya. Karena sistem itulah yang bisa mengubah individu. Gitu. Kalau misalkan sistem itu sistem yang baik, maka dia akan memaksa orang jahat jadi baik. Ya. Kalau sistem itu sistem yang buruk, maka akan memaksa orang baik akan menjadi buruk. Ya. Jadi sistem apa sih sebenarnya yang sekarang ini? Emang? Yang sekarang? Kalau sekarang ini kan sistem kapitalisme demokrasi itu, di mana ya kapitalis ya, uang, yang punya uang yang berkuasa, yang punya uang yang bisa menguasai laut tadi. Gitu. Iya. Berarti yang makin banyak uangnya semakin kuat. Iya, gitu ya. Semakin kuat. Ya, betul ya. Betul. Bahkan ya faktanya begitu. Emang faktanya begitu, ya kan? Ya, tadi yang kayak gini aja ya. Tadi ya antara yang mencuri 300 triliun ya dengan yang mencuri handphone. Habis, Pak, beda. Ya. Soalnya kalau dia korupsi dari 3 triliun itu nggak ketemu masyarakat langsung. Iya. Koruptor pemerintahan nggak ketemu masyarakat langsung. Oke, jangan kayak yang gitu. Yang menebang pohon dulu pernah ada nenek-nenek. Bagaimana hukumannya? Ya kan? Padahal pohon itu, Bang. Iya. Kadang buah jatuh aja hampir berapa tahun dia hukuman nenek-nenek. Gak logis hukum. Kalau kata TNI yang lagi viral nih, hukum Indonesia babi. Kata TNI di video viral. Oh, ada. Ada, nanti aja nonton setelah ini. Makanya hukum yang ada itu ya bisa dibeli gitu. Oh gitu ya. Selama dia punya uang ya bisa kan? Iya. Ya bukti tadi kan 300 triliun kerugian gitu. Hukumannya kok
segitu gitu. 6,6 6 tahun 6 bulan. Seperti itu. Harapannya itu, pelajari, jangan cuma kagumi pemimpin muslim. Iya. Ya. Tapi coba pelajari kepemimpinan Islam dan kagumi dan terapkan. berarti kalau dari harapan Pak Bowo ya, saudaranya Pak Prabowo ya. Karena berarti secara harapannya itu berbanding jauh sama maksudnya? Penambahan menteri. Iya, Cang. Jajarannya. Jadi untuk mengatasi masalah itu bukan itu ya, bukan banyak menteri kementerian gitu, bukan ya. Kayak gitu mungkin maksudnya. Ya. Itu salah satunya gitu. Gitu kan? Berbanding jauh kan? Berbanding jauh ya. Gitu. Maksudnya kalau nambah itu juga nggak jadi solusi, bahkan bisa jadi nambah masalah baru. Anggaran PPN naik. Pasti itu. Begitu kan? Pasti ya kan. Bahkan yang terakhir itu yang siapa tuh ya, ada salah satu menteri itu kan mengajukan agar ditambah lagi anggaran. Ya, anggaran. Nuntut minta Menteri HAM. Iya, Menteri HAM ya, nuntut untuk ditambahin lagi anggarannya. Ganteng. Urus satu ya kan. Iya. Kita nggak tahu nih. Kita nggak nikah, tapi pacarnya 3 tadi ya. Pantesan diminta nambah pacarnya 3. Ya begitulah kondisi kita. Belum lagi kasus di Papua ya. Apa lagi tuh di Papua? Iya kan yang TNI masih tembak-tembakan gitu kan. Ya, Papua Merdeka itu kan harusnya ya seorang mantan militer bisa menyelesaikan itu. Iya. Sama KKB ya. Iya. Ya. Mungkin yang kalau pendapat gue ya pribadi dari tema yang kita bahas terkait dengan malam hari ini ya, terus juga kita undang kita dengar pendapat dari Pak Bowo ya terkait tema kita 100 hari kinerja kabinet Prabowo Gibran. Ya bisa dibilang bahwa ya memang banyak kekurangan atau banyak kasus-kasus lah yang muncul di 100 hari ini. Dan bisa dibilang juga bahwa munculnya kasus-kasus yang ada sekarang ini bukan berjalan sendiri-sendiri gitu, tapi memang saling berkaitan dan bisa dibilang ada akar masalahnya seperti itu. Yang sekarang itu ternyata mungkin belum disadari gitu. Jadi ibaratnya kayak misalnya orang kadang-kadang suka sakit kepala kan ya? Iya. Orang sakit kepala terus langsung minum bodrek. Iya. Taunya itu gitu. Padahal sakitnya bukan karena ya sakit kepala doang. Iya. Tapi karena giginya. Oh, bisa jadi kan duit. Giginya bolong gitu. Juga gak ada duit kan. Dia kan harusnya cabut gigi, dia cuma minum obat, ya nggak selesai masalah kayak gitu. Gitu. Ya akar masalahnya apa? Iya, gitu. Ya apa akar masalahnya? Tadi terkait dengan sistem yang kita pakai di negara ini seperti itu. Gitu. Berarti secara sistemik, secara sistematis, semua masalah itu berkaitan. Iya, betul. Dan masalahnya sistem itu sendiri. Iya. Bener ya? Iya. Mungkin harus bikin sesi sendiri gitu terkait dengan mungkin sistem kadang kan masih maksudnya gimana sih sistem harus dibahas ini tersendiri kayak gitu. Nanti kita bawa ahli kemari, kita bawa ahli ke sini. Iya, untuk membahas terkait dengan sistem dengan sistem. Iya. Oke. Kenapa salah sih? Iya. Ya artinya mudah-mudahan kalau kita boleh berharap 100 hari dan sampai selesainya periode pemerintahan Pak Prabowo Gibran gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih amanah terhadap merhatikan lah ya terkait dengan kasus-kasus yang mencuat di sekeliling masyarakat gitu loh. Kayak kemiskinannya, bagaimana cara menanggulangi itu. Kemudian pendidikan, bagaimana cara pendidikan itu merata ke semua anak-anak gitu loh, ke pedalaman gitu, secara akses mereka sekolah dan segala macam. KKB gitu-gitu kan yang itu juga harus diperhatikan gitu. Nah, kasus-kasus kayak
para pengusaha yang ingin mencaplok kekayaan alam kita dan orang-orang asing yang masuk ke negeri kita itu ya juga harus diperhatikan gitu ya. Jangan sampai nunggu mencuat dulu gitu ya. Gitu, mudah-mudahan bisa terselesaikan gitu sesuai dengan apa yang dia kagumi gitu.